Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Santoso dari Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang teori organisasi. Yang pertama adalah mengelola konflik organisasi. Manajemen adalah pengelolaan sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik, berkomunikasi dengan pelaku konflik, dan menjaga kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya upaya penanganan konflik. Upaya penanganan konflik yaitu adalah berupa musyawarah. Musyawarah dilakukan agar pihak-pihak yang bertentangan dengan mencari penyelesaian terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi, bukan mencari kemenangan sepihak. Tujuan musyawarah agar masing-masing mendapat yang diinginkan sehingga kedua pihak tidak ada yang dikalahkan. Kedua, campur tangan pihak ketiga. Campur tangan pihak ketiga diperlukan apabila pihak-pihak yang bertentangan tidak ingin berunding atau telah mencapai jalan buntu. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertikaian antara anggota yang menyebabkan stagnasi meta organisasi. Maka diperlukan arsitektur organisasi yang dapat menyelesaikan perselisihan internal melalui penegakan eksternal. Ketiga, konfrontasi dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk diminta pendapatnya secara langsung dalam rapat sidang dan pemimpin bertindak sebagai moderator. Cara ini dapat dijadikan suatu penyelesaian konflik secara rasional dan salah satu harus menerima pendapat dan pendirian pihak lain yang didasari oleh alasan yang lebih rasional dan benar. Selanjutnya, pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disononimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil fungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Pandangan hubungan manusia, the human relation view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antara anggota. Pandangan nasional tentang mengelola konflik organisasi menekankan pentingnya menghargai perbedaan, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mempromosikan dialog terbuka. Pandangan ini mengakui bahwa konflik adalah bagian normal dalam kehidupan organisasi dan dapat menyediakan peluang untuk perubahan dan pertumbuhan. Pendekatan yang digunakan dalam nasional termasuk memfasilitasi komunikasi efektif, mendorong kolaborasi dan partisipasi, serta mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam pandangan ini, pengelolaan konflik organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, pembangunan hubungan yang saling berkesinambungan. Selanjutnya, nilai-nilai anti konflik meresap dalam masyarakat kita dan menjadi sumber konflik dalam organisasi, yaitu ketidaksepakatan nilai-nilai dan budaya, perbedaan tujuan dan kepentingan. Ketiga, distribusi sumber daya dan budaya kepentingan yang tidak adil. Keempat, komunikasi yang buruk. Kelima, kekurangan pemimpin yang efektif. Teknik resolusi dan simulasi. Berikut adalah beberapa teknik resolusi dan yang umum digunakan
negosiasi, mediasi, arbitrasi, rekonsiliasi, penyelesaian melalui hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.